105,1 Mugaror Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugaror lover semuanya dimanapun Anda berada dan lagi apapun ya sekarang ini ya. Jumpa lagi sama Pak Nur dan saya sudah ditemani sama seorang yang cantik ya, cantik karena habis mandi dan berangkat ke sekolah, jadi masih seger ya, belum ada kumus-kumusnya gitu ya. Dia adalah Nadhifah. Nadhifah, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya kabarnya seneng banget Pak. Alhamdulillah, lagi bahagia gitu. Kenapa? Kok bahagia kenapa? Karena ini masih pagi Pak, jadi semangatnya itu masih ada, masih terasa. Nanti kalau udah mulai siang, mulai ngantuk, udah mulai lemes lagi Pak. itu waktunya ngisi bahan bakar Nat. Kalau misalnya lemes ya, nanti siang itu sekitar jam setengah 10 itu sudah agak lemes gitu ya. Berarti harus waktunya ngisi perut. Oke Nat, dan kita ini sedang menantikan seorang yang cantik lagi Nat ya. Iya. Ini seharusnya ini. Nah, ini di kursi ini seharusnya ada seorang yang menemani kita ini ya. Aziza kok belum datang ya? Iya, mungkin masih dalam perjalanan ya Pak ya. Iya, ya kita doakan aja mudah-mudahan bisa langsung bergabung dengan kita ya Nat ya. Dan kita ini lama sekali loh Nat, kita nggak siaran Nat ya. Iya betul, jarang-jarang Pak, biasanya itu Pak Nur sama Madana. Iya. Itu Madana itu semangat sekali loh, karena ini sarapannya itu memang beda-beda Nat. Dia itu bisa semangat itu karena sarapan itu, sarden, nasi goreng, macam-macam itu. Nah Nat, kita ini mau ngobrol tentang apa ini? Kayak yang kita sepakati tadi malam ya, kita akan ngobrol tentang wisata kuliner Nat ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang wisata kuliner di Surabaya, Sidoarjo ya, ini Pak Nur mau tanya, kamu udah sarapan belum sih? Sarapan apa? Saya itu setiap pagi tentunya sudah sarapan Pak. Tadi pagi kebetulan saya makan ayam digoreng terus sama apa ya tadi itu mie Pak, sama mie gitu. Iya, mie goreng Pak, jadi kayak lagi pingin mie Pak, betul. Oke, ini kalau ngomong-ngomong sarapan, ini Pak Nur sendiri yang belum sarapan nanti ya. Sarapannya Pak Nur itu cuma air putih panas. Nah, air anget ya. Ini bukan karena apa-apa ya, karena memang adanya cuma air putih. Cuma air putih panas. Kalau kamu enak ayam gitu kan, terus mie. Pak Nur enggak, air putih karena nggak ada yang dimakan di rumah. Oke Nat, kalau kamu sih sebenarnya apa sih makanan favorit kamu itu? Kalau saya ya Pak ya, makanan favorit itu masih bingung Pak. Jadi apa yang ada saya makan Pak biasanya itu. Tapi untuk favorit itu biasanya paling sering itu makan bakso Pak. Iya, dan saya sendiri ini juga bingung ya, bakso yang enak itu yang kayak gimana sebenarnya. Jadi kalau ditanya tentang makanan favorit kayaknya saya belum ada Pak, belum nemu ya, karena memang kuliner di sekitar kita ini memang banyak Nat ya, banyak. Ada tadi itu kamu tuh bakso, kemudian ada mie ayam, kemudian ada nasi goreng, pecel dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan kamu jumpai di negara manapun Mat. Ya, di negara manapun enggak ada yang seperti itu. Adanya ya coba di Indonesia. Nat, kalau kamu pernah ke Sidoarjo ya, kamu pernah makanan yang paling enak itu apa? Atau makan yang paling mahal lah yang pernah kamu beli? Makanan yang paling mahal yang pernah saya beli itu waktu itu makanan luar Pak, justru Pak. Ya, kalau makanan Indonesia itu saya belum pernah menemukan makanan yang mahal. Kalau makanan yang mahal waktu itu saya pernah masuk mall ya Pak ya, jadi makanannya itu jadinya mahal. Makan fast food Pak waktu itu. Apa itu? Burger gitu-gitu Pak.
Iya, makanan luar. Jadi gara-gara mungkin masuk ini ya Pak ya, masuk mall itu Pak, jadi mahal gitu Pak. Untuk biasanya ya biasa aja Pak, nggak terlalu mahal juga. Iya, ini Aziza ini sudah sampai di sekolah ini Nat, katanya Nat. Nah ini Pak, saya sudah sekolah, tak jawab aja, Sinioja. Ini bahasanya Pak Nur ini bahasa Sidoarjo banget ya. Iya. Jadi bahasa Sidoarjo itu bahasa yang unik loh. Bahasa Indonesia dicampur sama bahasa Indonesia. Tolong beli no iki apa? Beli itu kan bahasa Indonesia. Iya. Oh-nya itu loh yang nggak kuat itu. Tolong beli no apa? Tolong ambil no apa? Kesini apa? Ya ini Aziza cepet kesini ya saya ini. Jadi kamu yang paling mahal itu ke mall Nat ya? Iya, masuk mall soalnya Bang. Masuk mall itu mungkin bukan karena ini loh Nat, bukan karena apa namanya memang mahal makanannya, tapi karena memang tempatnya. Iya, betul. Kalau masakan khas Indonesia atau Sidoarjo Surabaya itu yang paling enak menurutmu itu apa sih Nat? Dari Sidoarjo atau Surabaya ya Pak ya? Makanan yang paling enak menurut saya itu apa ya Pak ya? Saya sendiri juga bingung Pak. Nah ini ada Aziza Pak. Nah kalau makanan yang enak itu menurut saya ya Pak ya, karena saya itu seringnya makan bakso, jadi ya paling enak ya bakso itu tadi Pak. Oh iya. Tapi saya sendiri itu juga bingung Pak, bakso yang enak itu definisinya yang kayak gimana? Iya, karena kan kalau di Sidoarjo Surabaya itu kita itu paling sering menjumpainya ya bakso itu tadi Pak. Oke. Jadi Nat, kalau kamu nggak tahu bakso yang enak Nat ya, ini Pak Nur kasih tahu ya. Yang pertama, pastikan bakso Solo. Nah itu. Aziza langsung bingung dia di sini. Ya, bakso Solo. Nah, biasanya bakso Solo itu yang menjual itu orang-orang Wonogiri Nat. Pokoknya kalau sudah bakso Solo ya dah, atau mie ayam Putra Solo Wonogiri itu pasti enak. Wis itu aja, nggak usah ini iklan daerahnya Pak Nur. Setiap makanan yang dijual itu Pak Nur selalu bilang yang enak dari orang Wonogiri. Iya. Dan orang ganteng Nat, itu dari Wonogiri Nat. Kamu harus ingat. Ya kan? Ya, kalau nggak percaya lihat aja wajahnya Pak. Aduh. Nah ini kalau Aziza. Nah sekarang ini Aziza. Kamu itu makanan favoritmu itu apa? Terus belinya di mana? Ini sekaligus 3 pertanyaan tuh. Dan harganya berapa? Favoritnya apa? Belinya di mana? Dan harganya berapa? Lengkap banget ini pertanyaannya ini. Nah, jadi pertama-tama makanan favoritku tuh nasgor ya guys, alias nasi goreng. Nah, nasgor itu aku tuh bisa benar-benar fleksibel banget ya, bisa beli di dekat rumah, bisa beli di mall, di luar, dan lain sebagainya. Soalnya ya, rasa-rasa nasgor tuh ya hampir-hampir mirip Pak. Iya. Nah, apalagi tuh nasgor yang paling aku suka tuh tipe-tipe nasgor seafood. Nah tuh nasgornya enak banget Pak, apalagi nasgor yang dibuat pakai mentega. Oke, terus harganya berapa? Nah, kalau masalah harga itu dia tuh bener-bener murah Pak, murah meriah tapi tetap mantap banget. Oke, jadi ini saja, apa namanya, hendak perlu kita ke tempat-tempat yang spesial karena di sekitar kita banyak. Nah ini makanan favoritnya ini gampang ini, gampang nasi goreng ya, nasi goreng dan apa namanya nasi goreng itu di mana-mana ya mampu gorengan. Iya, mampu gorengan gosong-gosong titik itu loh, sangit-sangit titik itu loh. Iya. Itu saya. Iya. Oke. Dan nasi goreng yang pernah kamu makan yang apa? Paling enak. Nah, ini. Pokoknya pagi-pagi begini kita harus ngomong makanan biar teman-teman kita itu biar lapar semuanya. Yang paling enak. Nah, nasgor yang paling enak itu di restoran Solaria. Itu bener-bener enak banget Pak. Mana harganya tuh standar ya Pak ya. Jadi ya nggak terlalu mahal tapi ya nggak terlalu murah juga. Dan rasanya tuh kayak bener-bener kayak restoran bintang 5 Pak gitu. Oke.
Itu enak banget itu ya. Enak banget ya. Iya, enak banget, Pak. Sekarang Pak Nur mau tanya sekarang ini kamu harus jawab jujur ini. Pernah nggak kamu dimasakin nasi goreng sama mamamu? Pernah? Pernah dong. Enak mana sama yang itu tadi? Tadi mamanya lihat di sini. Wah. Jawabannya ya pasti saya ya paling enak itu ya masakan mama saya, Pak. Nah, karena tiap hari itu ya saya makan makanan mama saya. Nanti kalau saya bilang yang enak itu yang restoran, saya nggak dimasakin lagi, Pak. Nah, takut saya. iya, itu pertanyaan yang berat itu loh. Pertanyaan yang berat itu. Oke, sekarang ganti Natifah. Nat, kayak gimana? Nasi goreng loh. Aziza udah nasi goreng loh ya, makan favoritnya. Kamu apa tadi tuh? Bakso? Bakso aja, Pak. Oh, bakso aja. Kalau menurutmu nasi goreng itu seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Pak ya, nasi goreng itu emang menunya familiar ya Pak ya di kita, bahkan di semua tempat itu selalu ada yang jual nasi goreng. Tapi ya Pak ya, kalau saya pandangan saya tentang nasi goreng itu satu, bosen Pak. Iya, karena kayak apa ya, nasi goreng ya rasanya gitu-gitu aja Pak. Saya tuh kadang-kadang itu bingung, ini nasi goreng yang paling enak itu yang mana gitu loh Pak. Jadi kayak tiap pesen nasi goreng gitu Pak, itu menurut saya rasanya kok sama aja. Cari bodoh, cari saja. Oke, sekarang ini Pak Nur mau tanya ke Aziza. Kalau menurutmu ini kan makanan favoritnya Natifah ya, ini bakso gitu kan. Gimana? Menurutmu itu bakso itu gimana? Wah, ya hampir sama ya Pak. Bakso itu agak-agak bosenin. Ya, karena bakso tuh loh Pak, dekat rumah saya ada, keliling rumah ada, dan kayak bener-bener ada di semua tempat Pak. Apalagi bakso itu ya memang ya banyak variannya, tapi ya rasanya ya daging Pak. Nggak mungkin Pak, rasa stroberi, rasa melon gitu Pak. Ini jawabannya ini lucu ya. Bakso rasa melon, rasa stroberi gitu. Oh iya. Za, kalau di dekat rumahmu Za, ini kamu harus memberitahu Natifah ya. Di dekat rumahmu itu ada bakso yang enak atau enggak? Kalau enak, nah ini Natifah ini udah ancang-ancang ya. Ini sudah bayanginnya itu pentol. Bukan pentol kabel ya, pentol kabel kemarin itu. Iya, kan air gitu. Di mana? Di mana Za? Kalau tempat makanan bakso yang paling enak di sekitar rumahmu? Mangkal bakso ya. Ya sebenarnya ini nggak deket sama tempat saya Pak. Tapi itu bakso Pratama. Bakso Pratama. Yes. Iya. Jadi tuh deket di apa ya Pak? Deket Mall PTC. Tapi dia tempatnya ya itu bukan satu mall loh Pak. Tapi dia tuh kayak di pinggir jalan tapi rasanya tetap enak Pak. Oke. Harganya gimana? Harganya? Nah, harganya itu sesuai makanan yang kita pilih ya Pak. Jadi misalkan kita milih pentol atau yang campur itu beda-beda. Gitu. Oke. Tuh, dengerin Nat. Bakso Pratama. Pra itu artinya belum. Tama itu apa? Nggak tahu. Utama gitu. Jadi sebelum yang utama. Wih. Sebelum yang utama, dia itu juara. Catat. Ini karena penggemar bakso ini nggak tahu bakso yang enak ini gimana ini. Bakso sama aja. Oke. Kemudian ini Rek. Tapi jangan lupa loh Jangan lupa aja. Bakso yang paling enak itu bakso Solo ya. Ya. Kemudian mie ayam yang paling enak itu mie ayam Putra Solo. Ini mikir gitu amat ini. Mulai hafal ya. Oke. Kalau mie ayam kamu suka nggak mie ayam yang mana yang paling enak itu? Suka banget dong Pak, apalagi mie ayam KD. Nah, mie ayam KD itu di Indomaret depannya SNA, Singapore National Academy Pak. Oh, yang di ini, di apa namanya itu, di Makro, dekatnya Makro. Yes, bener Pak, bener. Harganya. Harganya ya, kalau yang pakai pentol itu bisa 20.000, kalau yang nggak pakai 18.000. Oh,
Berarti selisih 2.000 aja ya saya. Iya. 18 sama 20. Mungkin itu pentolnya aja. Pentolnya itu dia itu Spesial. enggak. Apa Pak? Pesen pentolnya kabul. Jadi pentol kabul. Nek ngomong-ngomong pentol kabul, Pak Nur ini jadi ingat Amara gitu loh. Iya. Amara kok langsung Pentol kabul. iya, begitu pentol itu yang terbayang di dalam pikirannya itu kan pentol kabul gitu loh ya. Iya. Kamu pernah makan pentol kabul nggak sih, Nat? Kalau pentol kabul itu tentunya saya pernah makan, Pak. Dan saya tuh agak bingung ya, kabulnya itu apa sih, Pak? Padahal rasanya itu sama-sama pentol ya, pentol gitu aja, Pak. Bingung, Pak. Sebenarnya kabul itu apa gitu? Apanya gitu loh, Pak? Apa mungkin namanya biar terkenal gitu, Pak, nama pasarannya gitu, Pak? Oke. Kalau Amara sekarang ini dengar siaran kita, kamu mau bilang apa? Ini tentang pentol kabul ini, Amara itu, biar dia dengar. Tentang pentol kabul ya, Pak ya. Saya mau tanya ke Kak Naira, bedanya pentol kabul sama pentol biasa itu apa? Mungkin kalau dia ada sekarang ini ya, mungkin bisa ke sini, bisa gabung Iya, kita. bisa, Pak. Biar dia itu menjelaskan, karena dia itu penggemar pentol katanya. Iya, biar menjelaskan perbedaan pentol-pentol yang pernah dimakan. Iya, kok orang kok senengannya makan pentol. Betul. Pentol kabul. Begitu Pak Nur dengar dia itu langsung nyebut pentol kabul itu langsung tertawa itu. Iya. Kok aneh gitu loh, pentol kabul gitu. Hobinya makan pentol Kak Naira itu. Zah, kalau kamu Zah, sudah pernah sudah pernah makan pentol kabul atau belum Zah? Nah, saya sudah pernah makan pentol kabul dan sepertinya benar ya kata Kak Naira. Emang benar-benar seenak itu, Pak. Saya sampai nggak bisa berhenti makan karena memang kayak apa ya, Pak? Pentol itu ringan banget dan nggak terlalu buat kenyang. Jadi saya ya tambah terus, Pak. Jadi memang enak ya kabul itu? Iya, Pak, enak, Pak. Oh, mungkin begini loh Zah. Itu kenapa dinamakan kabul? Karena yang jualan itu, yang punya itu kabul. Ya kabul, nama orang. Oh. Pentol kabul. Kalau Pak Nur jualan pentol, nanti Pak Nur akan bikin pentol S2. Kenapa? Karena yang jualan pentol tamatan S2. Wah itu. Kalau Aziza, Zah, kamu pernah membayangkan nggak Zah, kamu jualan ya, jualan pentol. Kamu mau kasih nama apa? Kalau pentol buatan saya sih, Pak, enaknya apa, Pak? Namanya? Iya, kamu cari yang ini, cari yang indah-indah gitu. Jadi, Saya tahu, Pak, saya tahu. Pentol Anggun Lee. apa itu? Apa sih? Karena yang buat pentol tuh sangat anggun. Wow. Siapkan kamu satu nama untuk pentol itu nanti. Kamu mau jadi pentol. Ya Allah. Jadi kalau Pak Nur mau jualan pentol itu pentolnya S2 Anggun Lee. Karena apa? Yang jualan anggun. Zah, kamu merasa anggun gak sih Zah? Wah, kalau sama orang-orang yang baru saya ketemu sih ya masih jaim-jaim, Pak. Tahu lah kan ya, Pak, jaim, anggun, Lee, dan elegan. Tapi kalau sudah deket itu langsung ngobrol banyak, Pak. Langsung asik, langsung ketahuan yang aslinya. Iya, asli langsung tipenya ini kok yang ini. Oke. Nah, pentolmu. Kamu mau namakan apa? Ini harus unik ini. Apa ya, Pak ya? Saya belum pernah kepikiran, Pak. Sampai sekarang saya juga belum tahu, Pak. Kalau misalnya saya jual pentol gitu namanya apa? Yang unik gitu. Oh, gini loh, Nat. Kan tadi kan ada pentol kabel ya? Iya. Ada pentol anggun Lee, pentol S2. Kamu tak kasih nama. Apa, Pak? Pentol tidak kabel. Itu Nat. Jadi Betul. Pentol mati, pentol tidak kabel. Oke. Random banget ya, Pak ya. Ini random banget. Random. Sekarang Aziza. Gini deh Manore. Karena ya ini Pak. Pindah-pindah. Ini kayak piala bergilir aja ini. Zah, makanan yang paling murah. Makanan yang paling murah. Pertanyaan ini Pertanyaan yang paling murah yang pernah kamu beli.
Pertanyaan paling murah. Makanan yang paling murah yang pernah kamu beli dan yang makanan yang paling mahal yang pernah kamu beli apa? Nah, pertama itu makanan termurah tuh masih dipegang oleh Nasgor karena 10.000 ya Pak ya. Itu paling murah. Dan kalau yang paling mahal itu saya pernah beli fettuccine creamy salmon. Oh, boy goreng. Apa? Itu makanan dari luar ya? Iya Pak. Iya, harganya. Boleh spill kan Pak? Iya boleh. Iya, kita ini kan apa namanya itu sudah sharing. Iya. 159 per porsi. 159. Itu kalau dibelikan nasi goreng itu dapat 15 kan 10.000 kan 10.000 ya? Hampir 16 dibelikan pentol kabul dapat sak panci ini sak panci ini kau mulai. Nah, kenapa kamu kok bawa panci? Kan saya beli pentolnya ini 159. Waduh gila. Oke, Nat, makanan yang paling murah yang pernah kamu beli, yang paling mahal dan yang paling mahal apa? Kalau yang paling murah ya Pak ya, saya sama kayak Ziza, nasi goreng itu satu porsi itu banyak banget Pak. Itu cuman waktu itu saya beli itu 12.000. Itu banyak banget Pak, sampai porsinya tuh ke atas gitu Pak nasinya. Apa ya itu munjung itu loh, apa sih? Iya. Iya, banyak banget Pak. Terus kalau yang paling mahal itu apa ya? Saya pernah makan ini Pak, kepiting itu Pak. Itu seporsi cuma dapat 3 biji. Harganya waktu itu saya ingetnya itu ratusan ribu gitu Pak. Berapa? Iya. Sebutan aja. Nah itu saya lupa Pak kalau nominal aslinya gitu Pak. Tapi intinya 3 buah kepiting itu tadi harganya ratusan ribu. Saya waktu itu makan di ini Pak, yang apa, Mang Engking itu loh Pak. Oh. Iya. Mang Engking. Iya. Oh. Pak Nun baru lewat depannya. Nah, Mang Engking iki apa sih? Kamu ternyata sudah masuk gitu ya. Ya kapan-kapan kalau ke sana diajak lah. Wah Ya. Pak, bangkrut Pak. Iki nanti Pak. Iki nanti Pak yo apa sih nek? Pojok bangkrut itu. Iya Pak, karena itu ya menu-menu di sana itu mahal-mahal banget Pak. Sambel segini aja loh Pak, secobek kecil-kecil banget malah. Ini kan. Ya agak gede dikit lah Pak, semangkok kecil gitu Pak. Ya. Itu harganya sudah 15.000 kalau nggak salah waktu itu Pak. Jadi mahal banget. Iya. 15.000 itu kalau misalnya kita nyambel sendiri loh, itu udah bisa ember loh. Iya Pak, benar Pak. Udah dapat banyak banget Pak kalau buat sendiri dengan budget segitu. Oke, ini waktu terus berjalan nih Nat ya. Kita sudah 24 menit ya. Oke, dan kita harus pamit undur diri ya. Satu pesan untuk gini kan, kita kan ngobrol tentang kuliner ya. Pastinya kuliner yang paling banyak kita makan itu adalah kuliner buatan mamamu, orang tuamu. Nah, kamu mau bilang apa ke mamamu? Ini mumpung melihat ini. Mau bilang terima kasih sudah ini ya Pak ya, masain setiap hari. Terus juga terima kasih sudah apa ya, menerima requestan saya yang kadang aneh-aneh. Iya. Aneh-aneh Pak kalau request. Iya, mohon maaf juga kalau misalnya merepotkan. Iya. Kamu selalu merepotkan. Kalau wajahmu itu merepotkan. Aziza, kalau mamamu melihat ini, nah ini kan apa namanya, setiap hari kan kamu dimasakkan ya sama mamamu ya. Kamu mau bilang apa? Masakan mama yang paling delicioso. Oh. Terima kasih enggak? Duh, terima kasih mama sudah membuat makanan yang sangat mamma mia lezatos. Wow. Iya, ini jadi ini Rek, jadi Pak Nur jadi pengen masakannya mamanya
Nadifa itu kayak ngopo gini, masakannya mamanya Aziza itu seperti apa. Nanti kita akan mengincipi guys, dan nanti kita akan membawa makanan ke sini ya. Makanannya Pak Nur, makannya mamanya Nadifa, masakannya mamanya Aziza. Oke. Dan nanti jangan lupa kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama, tapi waktunya ini berbeda ya. Nanti jam 6:30 sampai jam 7. Oke. Akhirnya Pak Nur pamit undur diri. Tetap stay tune di 105,1 Mukarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.